reliabilitas ya. Validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, validitas dan reliabilitas itu adalah ya bagaimana ya supaya alat ukur instrumennya yang mengukur itu memang benar-benar relevan ya atau juga sesuai dengan apa yang hendak diukur. Itu namanya uji validitas ya. Jadi uji validitas ini hanya ada pada riset data primer ya. Jadi untuk riset data sekunder ya uji validitas ini nggak ada ya. Nah, jadi sehingga ya uji validitas ini hanya mengukur ukuran instrumen ya, alat yang untuk mengukur ya bahwasanya instrumennya relevan atau tidak ya untuk digunakan gitu ya. Jadi validitas di sini ditentukan dengan mengkorelasikan ya antara skor yang diperoleh pada setiap butir-butir pertanyaan dengan skor totalnya gitu ya. Itu namanya uji validitas. Nah, kalau di dalam SPSS gitu ya, yang namanya mengkorelasikan antara skor ya. Nah, sedangkan di dalam aplikasi Amos gitu kan, aplikasi Lisrel, aplikasi Smart PLS, nah itu yang namanya yang menggunakan yang namanya faktor skor gitu ya. Jadi menggunakan yang namanya skor di atas 50%-nya itu dikatakan sebagai valid ya. Jadi ini validitas ini kalau untuk mengkorelasikan antar skor setiap butir pertanyaannya, nah ini lazim pada SPSS ya. Nah, jadi rumus untuk melihat valid atau tidak valid gitu ya, itu dilihat ya masing-masing dari bobotnya. Jadi kalau pertanyaannya ada 10 gitu kan, maka 10-nya akan ada menghasilkan yang namanya R hitung gitu kan. Nah, R hitung nantinya dibandingkan dengan R tabel gitu ya. Nah, jadi R tabel itu adalah yang disebut dengan korelasi product moment gitu ya. Jadi selanjutnya jika nilai R dibanding dengan nilai R tabel ya. Nah, jadi product moment ya antara yang dihitung ya dengan nilai tabelnya itu menggunakan derajat bebas ya. Jadi N kurang 2. Nah, jadi pengertiannya kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya populasinya ada 50 gitu ya, maka 50 kurang 2 ya untuk melihat dari nilai R tabel ya. Jadi bisa dilihat di buku statistik yang mana itu R tabel ya. Jadi berapa nilai R tabel? R tabel itu misalnya observasi pengamatannya 50, maka 50 kurang 2 48. Nah, dari 48 berapa? Di observasi 48 berapa nilai R tabelnya? Nah, itu cara mencarinya ya. Jika nilai R tabelnya lebih besar daripada nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid ya. Sedangkan tidak valid sebaliknya ya, apabila nilai R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Ya, kalau dia nilai hitungnya lebih kecil daripada R tabel, ya berarti apa? Pertanyaan itu tidak bisa digunakan ya, atau dibuang ya, atau disisihkan. Nah, itu ya. Nah, ini contohnya. Ya, bagaimana rekapitulasi jawaban responden ya, misalnya variabelnya ada variabel independennya ada 2 gitu kan, atau 3 misalnya ya. Sedangkan variabel dependennya ada 1. Ya, maka di sini variabel 1 2 3 itu adalah X1 ya. Ya, indikatornya bobot pertanyaannya pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 ya. X2. Ya kan misalnya ada 4 gitu ya. Maka 4 5 6 7 8 misalnya ya. Atau 7 gitu ya. Lalu X3 misalnya. X3 8 9 10 11. Nah, X4 misalnya atau Y ya, Y langsung 12, 13, 14, 15, 16. Nah, itu ya. Nah, jadi pertanyaan ini harus diuji validitasnya gitu ya. Jadi kalau di dalam SPSS dia ditotalkan. Tapi kalau di menggunakan yang namanya Smart PLS, Israel, Amos gitu ya, ini nggak ditotalkan ya. Nah, jadi pengertiannya di sini validitas ya menggunakan alat analisa yang namanya SPSS ya. Nah, ini ada pertanyaannya. Nah, jadi ada respondennya 35 tadi kan. Jadi 35 ini kurang 2 ya kalau mau dilihat dari R tabel ya. Jadi 35 kurang 2 33 ya. Nah, itu. Nah, sedangkan
Nah, sedangkan nilai R hitungnya 0,734. Jadi 0,734 ya didapatkan dari nilai hitungan manual ya. Kalau di dalam SPSS udah langsung total dia ya. Kalau di dalam SPSS langsung dihasilkan gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi ini tabel nilai R product moment-nya. Ya karena dia tadi di N kurang 2 ya, 35 dikurang 2 berarti 33 ya. Maka di R tabelnya ya 33 ya. Jadi 33 pada taraf alfa 5% berarti 0,344 ya. Jadi karena dia 0,344 berarti R product moment-nya lebih kecil atau lebih besar daripada R hitungnya? Silakan. Lebih besar atau lebih kecil dari nilai R hitungnya? Ada yang bisa jawab? Silakan. R hitungnya berapa? 0,734 ya kan? R tabelnya berapa? 0,344. Lebih besar atau lebih tinggi, lebih besar R hitung atau lebih besar daripada R tabel? Lebih besar dari hitung. Ya, lebih besar nilai R hitung ya. Nah, R tabel itu dikatakan dengan R product moment ya. Nah, ini. Tapi ini kita garis bawahi, ini hanya di dalam menggunakan SPSS. Nah, kalau dia nilai apa ya, menggunakan pendekatan alat analisa yang namanya structural equation modeling, ya kan, maka ya kita nggak pakai R product moment, ya, tetapi sudah ditentukan nilai apanya ya, nilai disebut dengan nilai apa itu, saya lupa namanya, 50% gitu kan. Jadi dengan apabila di bawah 50% langsung dia katakan dia memenuhi ya kriteria butir pertanyaannya. Apabila di atas 50% maka memenuhi, di bawah 50% tidak memenuhi. Nah, itu kalau digunakan di dalam yang namanya AMOS, LISREL atau juga Smart PLS ya. Ini hanya untuk SPSS. Oke? Paham ya? Untuk yang minat data primer ya. Ya, kalau mau menganalisa data primer ya wajib yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas ya. Nah, selanjutnya dibandingkan, nah itu tadi nilai korelasi yang terdapat pada tabel pada taraf alfa 1%. Nah, jadi kita taraf alfanya 5% aja ya. Jadi kalau 1% aja udah 0,44, tapi kalau 5% lebih turun lagi ya. Nah, karena dia lebih besar nilai hitungnya ya, karena 0,734 lebih besar daripada 0,42 maka signifikan ya. Apabila signifikan maka dikatakan valid butir pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 bagaimana? Ya, pertanyaan nomor 2 seterusnya gitu kan. Nah, seterusnya lah gitu ya. Di dalam output SPSS sudah keluar dan langsung yang namanya output disebut dengan corrected item total. Nah, cara yang sama digunakan untuk memperoleh nilai koefisien untuk pertanyaan 2 sampai 16. Nah, begitu ya. Jadi di dalam SPSS itu perbandingannya ya dengan R product moment. Nah, selain dari uji validitas, maka dikatakan diuji yang namanya uji reliabilitas. Nah, jadi uji reliabilitas menunjukkan apa? Ya, konsistensi hasil pengukuran. Ya, sekiranya alat ukur itu digunakan oleh orang yang berlainan pada waktu bersamaan atau digunakan oleh orang yang sama pada waktu berlainan. Nah, jadi dikatakan dengan uji reliabilitas ini adalah uji keandalan. Nah, jadi reliable. Reliable itu kan andal ya. Bahwasanya memang pertanyaan itu bisa diandalkan. Misalnya, maksudnya gimana nih kalau dia pertanyaan itu bisa diandalkan atau tidak bisa diandalkan? Misalnya kita mau turun ke lapangan, mau meneliti perilaku nelayan gitu kan terhadap produk gitu kan. Terhadap produk. Nah, jadi kalau dimensi variabel itu bisa diandalkan atau tidak bisa diandalkan, maka terbukti dari nilai reliabilitasnya ya. Jadi nilai reliabilitasnya yang ditunjukkan dari nilai Cronbach alpha namanya ya. Jadi apabila dia tidak di atas nilai Cronbach alpha maka dikatakan reliable ya.
Apabila di bawah nilai Cronbach alpha, maka dikatakan tidak reliable. Misalnya, kalau kita tanyakan tentang atribut sebuah mobil, ya, merek mobil, kita tanyakan pada kalangan nelayan. Nah, maka nggak dianggap reliable pertanyaannya. Kenapa? Ya, karena pertanyaan yang diajukan pada nelayan nggak cocok, ya, nggak andal, gitu kan? Karena berkaitan dengan merek mobil, ya kan, minat masyarakat ingin membeli mobil, ya, untuk apa? Nelayan aja mereka halamannya sungai, gitu kan, sampan. Ya, kalau misalkan mobil, ya tentu saja tidak reliable pertanyaannya, maka pertanyaannya harus diubah, gitu kan, yang berkaitan dengan kondisi nelayan, yaitu sampan atau speed atau boat misalnya, ya. Nah, itu dikatakan pertanyaan yang reliable, ya. Nah, jadi paham ya apa bedanya namanya yang dikatakan validitas dan reliabilitas, ya. Oke. Jadi secara implisit mengandung objektivitas. Nah, inilah dari tadi, ya. Jadi uji reliabilitas itu kita mengukur objektif atau tidak objektif pertanyaannya. Nah, itu ya. Nah, cara mengukur reliabilitas, instrumen diberikan kepada responden yang sama pada waktu berbeda. Skor total yang diperoleh pada pengukuran pertama dikorelasikan dengan skor total pada pengukuran kedua. Rumus korelasi yang digunakan prosedurnya sama dengan menghitung validitas. Ya. Nah, jadi untuk menghitung reliabilitas dilakukan yang namanya uji belah dua. Jadi uji belah dua, ya, dipisah yang mana yang genap, mana yang ganjil. Ya, jadi skor dari itu dibelah, dikorelasikan dengan korelasi produk moment. Jadi hasilnya sebagai berikut. Nah, ini ya contohnya, ya. Jadi contohnya kita mengukur reliabilitas. Ya, ini X1, ini X, ya, ini Y. Ini variabel nih, ya, yang terbentuk dari beberapa butir-butir pertanyaan tadi. Nah, lalu kita hitung, ya, berapakah nilai R hitungnya. Nah, R hitungnya ternyata dihitung manual, ya, 0,9588. Di Excel pun ini bisa, ya. Ya, dapatlah 0,988. Lalu ya dibandingkan dengan nilai R tabel tadi. Ya, jadi nilai R tabel itu dianggap signifikan apabila nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Ya, kalau di dalam SPSS itu namanya, itu kalau menggunakan uji belah dua, ya. Tapi kalau di dalam komputer, gitu ya, itu langsung yang namanya nilai Cronbach. Ya. Nah, itu ya, Cronbach alpha. Nah, inilah caranya belah dua. Jadi dihitung ini X-nya, ya, ini Y-nya dikalikan, gitu kan. Ini manual, ya. Nah, sehingga dapat dikatakan nilai ini R hitungnya, ini R hitungnya dengan R tabelnya, karena dia 0,987 lebih besar daripada 0,442, ya, dari tabel R produk moment tadi, maka dikatakan reliable. Nah, ini kalau hitungannya manual, ya. Nah, itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi kalau kita menggunakan data primer, ya, uji persepsi, uji dimensi, gitu kan, yang namanya apa, gitu kan, variabel laten, gitu kan, variabel endogen, itu semuanya data primer. Ya. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas, ya. Jadi uji validitas dan uji reliabilitas wajib hukumnya diuji, ya, untuk menggunakan data primer. Kalau data sekunder nggak perlu, gitu ya. Silakan, ada? Baik, kalau tidak ada, ya, populasi, ya. Nah, jadi populasi ini memang harus kita tentukan, ya. Apa itu populasi? Objek, ya, atau subjek yang punya kuantitas atau karakteristik tertentu yang dipelajari oleh peneliti, kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel itu adalah bagian karakteristik yang dimiliki. Jadi beda, ya, antara populasi dengan sampel. Nah, teknik menarik sampel itu ada menggunakan yang namanya teknik random dan juga teknik non-random. Atau dikatakan orang, ya, teknik random ini dikatakan dengan pendekatan probability statistik, ya, atau pendekatan probabilistik. Non-random itu adalah pendekatan non-probabilistik. Artinya dari sisi keandalan dalam riset, ya, pendekatan probability itu menggunakan kaidah-kaidah statistik. Ya, artinya lebih
dipercaya gitu ya, lebih empiris ya, lebih terjamin ya secara akademik ya. Jadi kalau kita mau meneliti menggunakan apa ya, mau menyusun skripsi, pakai pendekatan random atau non random yang lebih bagus? Bagaimana? Gimana? Ya, pendekatan yang random ya, pendekatan probabilistik. Kenapa? Ya karena rata ya, artinya terdistribusi secara random sampel yang diambil. Tapi kalau yang non random, nah ini ada kendala-kendala peneliti. Nah, baru kendala peneliti itu bolehlah menggunakan non random. Misalnya apa? Dengan pendekatan snowball sampling, quota sampling, ya, convenient sampling, purposive sampling. Ini semuanya pendekatan non random. Jadi kita lihat dulu satu persatu. Apa itu simple random sampling? Nah, simple random sampling adalah proses memilih satuan sampling sedemikian rupa sehingga setiap satuan sampling dalam populasi punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, itu simple random. Gitu ya. Nah, ini contohnya, jadi simple random itu terpilihnya di gimana? Menggunakan yang namanya tabel angka acak. Ya. Jadi tabel setiap, jadi kalau mahasiswa nanti saya menggunakan skripsi ini, dalam skripsi ini pendekatannya simple random. Nah, jadi kalau dia simple random, ditanya sama penguji, mana tabel angka acaknya? Nah, itu ya. Jadi kalau ada, harus dilampirkan ya di dalam skripsinya ya, tabel angka acak. Kalau nggak ada tabel angka acaknya, bagaimana mau menerapkan simple random? Gitu ya. Nah, jadi ini dapatlah ya tabel angka random ini nih. Nah, jadi dia dapatlah angka acak diperoleh dengan menggunakan kalkulator, ya, tekan shift dikurang run tanda pagar ya pada kalkulator dapat angkanya. Sampel 1 ya. Sampel 2, metode yang kedua dengan sistematik. Itu adalah cara mengambil sampel di mana hanya anggota sampel pertama yang dipilih secara random, sedangkan anggota sampel berikutnya dipilih secara sistematik menurut pola tertentu ya. Nah, jadi systematic random sampling itu inilah dia. Jadi dalam memilih anggota sampel itu harus dipilih dulu. Nah, ini dari kelompok yang pertama ya, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok 4 sampai kelompok 10. Dari kelompok masing-masing kelompok ini sampel yang terpilih. Ini sampel yang terpilih. Jadi sistematik itu dia cenderung bobotnya makin meningkat. Nah, itu ya. Untuk jumlah sampelnya. Ini pada observasi yang pertama cuma 5, observasi yang kedua 15. Kalau observasinya ke 10, 95 dapatnya. Nah, inilah cara memilihnya. Artinya dengan systematic random sampling ini dia semakin apa ya, menggelinding sampel yang dipilih. Ada pertanyaan? Silakan. 12 ya. Oke. Stratified. Nah, ini. Kalau dulu saya S2, saya metodenya stratified ini. Kalau kita mau menganalisa misalnya emiten di bursa efek, gitu kan, perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur itu banyak sektor, ya kan, banyak sektor. Ada sektor tambang, gitu kan, ada sektor kimia, gitu kan, ada sektor apa, misalnya pengolahan, misalnya. Itu kan banyak perusahaan. Nah, jadi karena dia berstrata-strata, maka saya ambil pakainya metode stratified. Itu. Jadi cara mengambil sampel di mana populasi distratifikasikan menjadi beberapa lapisan ya berdasarkan kriteria tertentu. Nah, itu dia. Nah, ini contohnya stratified. Ini strata 1, strata 2, strata 3 ya. Nah, mahasiswa S1 diambil populasinya 775. S2 525, S3 200. Maka dari seluruhnya populasinya 1.500. Nah, kalau dia menggunakan stratified, maka berapa sampel S1 diambil? 232 mahasiswa. S2 158 ya, S3 60, total 450. Nah, ini menggunakan metode yang namanya stratified ya. Kemudian menggunakan metode cluster. Nah, ini cluster random sampling. Jadi kalau dalam survei Pilpres biasanya kan itu pakai metode cluster. Nah, kenapa dia pakai metode cluster? Ya, jadi di sini sampelnya dipilih, ini dari populasi, diklasterkan.
Ya, ini klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5, sampai klaster 8. Nah, dari tiap klaster itu nggak semuanya dipilih. Nah, misalnya hanya klaster yang kedua, klaster yang keempat, ya kan? Hanya klaster yang 7, misalnya kan. Nah, dari klaster yang terpilih itu, maka inilah dapat sampelnya. Sampel 1, sampel 2 yang diteliti, gitu ya. Nah, inilah yang namanya metode cluster random sampling. Nah, kalau untuk metode-metode survei jajak pendapat, itu kan pilpres, ya kan. Nah, itu biasanya pakai metode ini, cluster random sampling. Nah, itu ya. Jadi banyak klaster yang dipilih 3 dari 8. Ya, kenapa enggak 8-8-nya? Ya, tentu saja ada pengelompokan ya, pengklasteran. Nah, kalau pakai metode yang non random, inilah yang namanya snowball ya. Adalah mengambil sampel yang pada awalnya menggunakan responden terbatas, lalu meningkat ya informasinya dari responden pertama. Misalnya apa? Contoh kalau menggunakan metode snowball ini. Tadi bisa memberikan contoh? Silakan. Silakan. Ya, misalnya mau melakukan survei gitu kan. Kelompok yang apa misalnya pendapatan masyarakat pada apa ya yang dalam hal ini masuk kelompok keluarga prasejahtera gitu kan, yang dalam hal ini misalnya makannya hanya 1 kali 1 hari, ada ya masyarakat itu. Nah, itu misalnya masuk kita ke satu desa, kita dapatkan respondennya 1 orang, lalu kita tanya sama respondennya, mana lagi Pak yang ada orang yang hanya makannya 1 hari 1 kali? Oh, di sana Pak, katanya. Di sana ada 5 keluarga. Di sana ada 2 keluarga, katanya. Nah, maka makin menggelinding. Yang maka dikatakan bola salju dia kan. Jadi kalau bola salju turun dari bukit kan, di atas kecil, udah sampai bawah banyak saljunya kan. Maka dikatakan metode snowball sampling ya. Kemudian kuota sampling. Nah, itu mengambil sampel di mana jumlah responden yang diteliti ditetapkan terlebih dahulu, gitu ya. Baru kemudian siapa yang dipilih menjadi anggotanya terserah peneliti. Nah, itu namanya kuota sampling. Nah, makanya kalau pendekatan snowball, kuota, convenient, purposive ini cenderung dikatakan dengan pendekatan yang judgment. Lebih ditekankan pada banyaknya pertimbangan peneliti. Nah, itu ya. Convenient adalah cara mengambil sampel berdasarkan kemudahan. Ya. Purposive itu cara mengambil sampel berdasarkan pada pertimbangan kriteria. Ya. Kriterianya sampel yang dipilih kenapa? Ya karena perusahaannya menerbitkan laporan keuangan yang diaudit, misalnya. Diaudit oleh kantor akuntan publik. Kalau nggak diaudit kantor akuntan publik, maka saya nggak ambil sampelnya, Pak. Maka itu disebut dengan metode purposive. Periode laporan keuangannya kapan diambil? Dari 2016 sampai 2020. Ada perusahaan yang di 2017 nggak menerbitkan atau laporan keuangannya apa misalnya ya terlambat. Nah, maka nggak masuk kriteria. Kalau nggak masuk kriteria, maka peneliti menggunakan yang namanya metode purposive sampling. Ya. Nah, ukuran sampel dipilih ya. Biasanya kalau di dalam penelitian ilmu sosial ya, itu 10% dari populasi atau 20%. Gitu ya. Jadi minimal 30 sampelnya ya. Tuh. Jadi perhitungannya biasanya menggunakan rumus Lopin. Ya, jadi rumus Lopin ini ya sampelnya 500 ya nilai n alfa kuadrat. Ya, n alfa kuadrat ini adalah level of signifikannya ya. Jadi level errornya 5% ya. Jadi 5% ketidaktelitian peneliti 5%. Dari 1.002 orang maka berapa? 300 yang diambil. Nah, itu ya. Jadi dari 1.200 kenapa 300? Pakai metode Slopin Pak saya. Kan? Maka boleh ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Cukup jelas ya. Yang namanya metode penarikan sampel ini ya.
dan juga validitas dan realitas. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita di hari ini. Dan apa ya, kita lanjutkan lah ya di pertemuan